Meskipun sering disebut saudara serumpun, rupanya Malaysia dan Indonesia ini nggak semuanya 11-12 ya positive people. Karena sebuah fakta kembali diungkap oleh warganet gitu ya. Ini yang berbatasan gitu di Pulau Kalimantan, Borneo gitu ya. Yang berbatasan dengan Pontianak, dengan Sarawak gitu ya, dengan Kuching gitu ya. Yang membandingkan jalanan antara Indonesia dan jalan yang ada di Malaysia seperti apa gitu kan ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya dua-duanya ini, dua daerah ini juga emang jauh dari ibu kota gitu, jauh dari ibu kota Kuala Lumpur maupun dari ibu kota Jakarta. Lalu bagaimana perbedaan jalan raya di kedua negara ini gitu kan ya. Wah, langsung aja jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita lansir dari Poskota Network Instagram. Seperti apa perbedaannya? Warganet tunjukkan bedanya jalan, kondisi jalan di Kalimantan Barat dan Kuching, Malaysia. Seperti apa? Ini dia videonya dari TikTok Weirdly Handy. Ada suaranya. POV warga Pontianak Kalbar liburan ke Kuching. Nah ini jalan, aduh, kelihatan sekali jalan yang mulus mana. Wow, ini mulus banget nih jalan yang di Kuching. Wow, wow. Ini jalan yang di Kalbar ya, positive people, yang berlubang seperti itu gitu kan. Aduh, banyak lubangnya. Nah ini adalah jalan mulus di Kuching gitu ya, atau di Sarawak ya, Sabah Sarawak. Aduh gue lupa lagi mapsnya, yang Sabah yang pokoknya Malaysia yang daerah situ lah, antara Sarawak dan Sabah gitu. Pokoknya yang ini di Kuching. Pokoknya udah kelihatan banget gimana, ya Allah gitu aja jalanan di Malaysia mulus bener gitu ya, mulus bener tanpa lubang, terus bener-bener kayak aspalnya tuh bagus banget gitu kan ya. Langsung aja kita lihat komentar dari warganet, reaksi dari netizen seperti apa. Jalanan Malaysia ketika anggaran tidak dikorupsi dan kualitas proyeknya tidak di spek down gitu ya. Memang mulus jalan-jalan yang ada di Malaysia gitu. Menurutku Malaysia itu negara terbaik dan paling berhasil di dunia. Tahu makna hidup dan bernegara. Infrastruktur oke dan memadai, warganya terdidik dengan baik, barang-barang dan biaya hidup murah, tapi penghasilan tinggi, pokoknya pemerintahan yang amanah menurutku ya. Padahal di hutan, tapi mulus banget jalannya gitu ya. Beda bagaikan langit dan bumi. Di sini sekelas jalan nasional aja banyak yang bopeng-bopeng, di negara tetangga mah lewat gitu ya. Kok bisa beda banget ya vibes-nya gitu. Di Indonesia sudah tidak ada lagi etika dan moral dan kejujuran. Pejabat-pejabatnya asik memperkaya diri dan kelompok-kelompoknya. Seperti dari Medan masuk ke Aceh. Di negara tetangga emang jalannya mulus-mulus banget. Di kampung-kampungnya juga rata mulusnya. Faktor jalan cepat rusak, kendaraan lebih muatan. Di Malaysia misal kalau ada truk yang overload, perusahaannya yang didenda gitu ya. Gabung ke Malaysia aja, pastinya hidup akan jauh lebih baik. Pisahkan diri dari Indonesia. Waduh. Jalan yang baru aspal ulang aja pada berlubang. Heran aku sama kualitas jalan Konoha gitu ya. Sama gitu. Kenapa ya? Kekayaan Kalimantan dikeruk, hasilnya buat di Jawa gitu. Terus ada yang bagi stiker, it's true. It's true. Sampai Kuching pakai mobil dari Indo bisa ya, dengan nopol Indo, apa ada dokumen yang perlu diurus gitu. Ini kalau plat Kalimantan Barat bisa langsung masuk kegelapan kaca mobil 20%. Kalau plat luar Kalbar minta surat jalan ke Polda Kalbar ya. Sebenarnya kalau di perbatasan ini kayak boleh-boleh masuk ya, karena kalau waktu gue di perbatasan Malaysia Thailand juga mobil Malaysia juga sering ke Thailand, begitupun sebaliknya gitu. Budaya korupsi yang sudah menjadi habit bangsa ini gitu. Jalan raya adalah objek vital, tapi di negara kita bisa dibilang infrastruktur jalan rayanya parah. Coba deh ke Sumatera Utara, kota-kota di sini rata-rata jalannya rusak, rasanya makin diperbaiki makin cepat rusak. Aneh itu. Gimana sih itu, ada yang mention teman ya. Pemerintah muka tembok. Jangan samakan negara korup dengan
penuh oknum dengan negara yang sudah tidak ada oknumnya gitu ya. Indonesia adalah negeri yang miskin akan nalar, otak, nurani, spiritual, emosi, perasaan, tahu diri, bersyukur, dan kecerdasan. Percuma aja ada agama dan banyak kegiatan agama, masa kalah sama Cina gitu ya. Nggak usah banding-bandingkan bang, masa dibandingkan langit sama bumi, semua juga tahu perbedaannya gitu ya. Suruh Perdana Menteri Malaysia urus negara seluas Indonesia, lihat bisa apa dia gitu ya. Mungkin tak boleh murah. Sebenarnya bukan soal banyaknya penduduk gitu. Cina bisa, Amerika bisa penduduknya banyak gitu. Ya tergantung pemerintahnya sih gitu. Fokus dulu perbaiki SDM. Jangan mau di TV video ini hoax. Banyak kok jalan-jalan di Malaysia yang rusak. Pemuda Indonesia nggak gampang ditipu-tipu. Negara kita hancur guys oleh koruptor. Baiknya kita kembali ke pemimpin yang ganas, bikin pejabat takut macam-macam seperti dulu. Di sini jalan raya cari tumbal, lobang tikungan Cilukba gitu. Cakep banget ya gitu. Nggak usah diprotes, itu udah ciri khas Indonesia. Bener banget lagi gitu ya. Yang pertama jalan Malaysia, yang terakhir jalan Indo ya gitu. Aduh, dibalik. Aduh, akibat lebih milih makan gratis dibandingkan pendidikan gratis. Tak usah diomongkan, semua orang yang pernah lewat sudah tahu. Aduh, kalau mulus nanti PUPR atau Pemprov Pemkot nggak punya proyek, gimana mereka nanti beli mobil baru, mau flexing di sosmed, nggak kasihan apa kita sama mereka gitu. Waduh, ternyata masih ada yang kasihan dalam tanda kutip kepada pemerintah gitu. Diketawain sama negara tetangga gitu ya. Nggak ada malunya dari bawah sampai atas gitu. Padahal masih sama-sama Kalimantan ya, lewat perbatasan langsung beda vibes gitu ya. Itu yang di video terakhir pasti pas udah pulang ke Kalimantan kan, PU kita kan gercep gitu. Beda loh di Konoha proyek 1M yang dipakai cuma 300 juta gitu ya. Negara yang banyak korupsinya dengan negara yang sedikit atau mungkin tidak ada korupsinya gitu ya. Oh, jangan samain lah, perut kami sekeluarga butuh makan. Kebutuhan kami banyak yang belum terpenuhi. Begitulah kira-kira kalimat mereka yang tarik proyek sana-sini dan potong anggaran sana-sini. Hahaha. Mana yang katanya bapak infrastruktur yang didewa-dewakan pemujanya, omong kosong, hanya memperbanyak utang negara doang. Ya gitu deh gitu. Fakta sih di jalan kampungku udah rusak parah pas aku pulkam tahun 2022, akhir tahun dan sampai sekarang belum diperbuat juga jalannya. Udah bisa pelihara ikan. Yang satu dikelola oleh para maling uang rakyat, yang satu dikelola oleh pelayan rakyat. Nah itu tadi positive people gitu kan, reaksi dari netizen ketika melihat perbedaan jalan antara Indonesia dan Malaysia, yang utama ini yang di perbatasan Pontianak dan Kuching gitu kan ya. Sungguh terlihat berbeda sekali, jauh sekali. Jadi kayaknya kalau kita udah ngomongin soal Indonesia sama Malaysia 11-12 tuh kayak enggak ada gitu ya. Malaysia berapa 100, kita mungkin yang masih 11. Sensitif yang ke 11 ya, gak boleh kita ngomong ke 11. Ayo udah 12 Indonesia gitu, Malaysia tapi 100 gitu. Aduh gitu ya. Ya sabar-sabar ya warga Konoha gitu kan. Kalau menurut positive people gimana? Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.